Wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih bisa dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berkumpul kembali dalam sebuah majelis Bismillah Academy, ya, MBA. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menjadi MBA kelak nanti, ya, Master Business Administration. Nyambung semua kan, nama kajiannya aja MBA. Mudah-mudahan nanti para santri bisa dapat gelar MBA juga, Master of Business Administration. Nah, itu gelar keren, ya. Salam salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita terus bisa membersamai jejak langkah beliau dalam apaki kehidupan dalam membangun peradaban ini, insya Allah. Amin amin rabbal alamin. Suara gambar jelas ya. Siapa tadi, Ufa atau tim MB, tolong siapin share screen Qurannya. Abi pakai iPad, laptopnya masih di Ikram kayaknya. Abi baru pulang jam 1 malam semalam, motoran dari Bogor, dari Jogja. Jadi belum ada laptopnya nih, kayak tadi nyoba-nyoba pakai apa namanya, share screen iPad, agak belum terbiasa aja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini karena biasanya sekarang kita udah mulai ya, resume MBA-nya udah makin cakep nih hari ini. Nah, ini kita perlu untuk Abi sampaikan ayat-ayat gacoan gitu ya, ayat-ayat yang penting kita bahas sejak awal. Ini buat kita para santri di Lampung, di Bogor, santri online dimanapun antum berada, para Spartan, apakah Avengers, para anak-anak Abi yang Allah Insya Allah cintai di SMP IT Auladina. Nanti kita segera ketemu ya. Abi berangkat Rabu ya, Rabu malam kayak kita ke Lampung ya. Hari ini istirahat, besok udah berangkat lagi guys. Insya Allah ya, berkah mohon doanya. Nah, Abi pengen membahas pagi hari ini terkait dengan dalil fundamental berpikir ayat Bismillah. Ayat apa? Gerakan kita bersama ya. Bismillah. Berkahi Indonesia dengan Masjid Allah. Ayat berapa? 9, 18. Nah, coba tolong dibuka dulu Qurannya. Surat At-Taubah ayat 18. Nanti ini biar jadi catatan resume. Oke. Nah, jadi abang kakak ya bunda, ya rahmakumullah, para orang tua asuh, para orang tua santri yang mungkin belum sempat tahu, belum lihat postingan di akun kami atau di akun saya atau di Facebook atau kemarin nggak hadir di pas wisuda gitu ya. Nah, kemarin itu tanggal 18 Agustus kita meluncing sebuah narasi pergerakan yaitu Bismillah. Itu apa? Berkahi. Bismillah itu sebuah singkatan. Kalau dipanjangin apa? B-nya berkahi gitu ya. Is-nya itu adalah Indonesia. Millahnya itu adalah Masajidallah. Jadi kita pengen mendatangkan keberkahan di Indonesia dengan segala gonjang-ganjing ini itu dan seterusnya gitu lah ya. Hutang yang menumpuk, politik lah begini begitu dan seterusnya. Mudah-mudahan kalau keberkahan turun ya Allah akan selamatkan negeri ini dan apa namanya, eh, caranya seperti apa, platformnya seperti apa. Platform kebaikan adalah Masjid Allah. Hari ini platform kebaikan, saya tidak anti partai, saya tidak anti orang-orang yang berjuang di politik atau organisasi, ormas dan seterusnya, itu masya Allah. Tapi yang sudah proven, yang sudah terbukti untuk kita bisa mewariskan bahkan membangun peradaban adalah platform kemasjidan. Ya makanya alhamdulillah 3 tahun kita berjalan di Masjid Muslim Bilioner, begitu banyak manfaat yang sudah dirasakan orang-orang di sekitar, para jamaah gitu ya. Orang-orang di dalamnya juga merasakan sebuah kehidupan yang harus patut sangat disyukuri. Nah, fundamental ayat pagi hari ini Abi bahas why-nya, kenapanya. Dan ini bukan hanya sekedar ayat Masjid Allah.
ya. Jadi bisa dicatat juga tuh di resume gitu bahwa ini buat Abi kalau kita tadaburi ayat ini, teman-teman abang kakak ya bunda ibu warahmatullah, ini adalah ayat untuk kita nyari pasangan hidup bisa nggak? Bisa banget. Ya, nyari suami, nyari istri, ini nih, gitu. Atau antum ayat-ayat ingin merekrut Avengers, ingin merekrut atau mencari mantu, kan mau rekrut mantu tuh gitu. Ya, atau Bapak Ibu sekalian mau apa ya? Ya pokoknya ingin menghadirkan orang lain ke dalam rumah kita gitu. Ke tempat kita, rumah kita bisa kantor kita, bisnis kita, rumah kita, ya. Nah, ayat ini buat Abi pahami ini menjadi sebuah fundamental berpikir untuk kita bisa membangun sebuah keluarga, sebuah rumah tangga, sebuah kantor, sebuah unit usaha, sebuah divisi gitu ya, unit divisi gitu kan, masjid gitu, rumah, kantor dan seterusnya. Ya. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan, innama sesungguhnya ya'murun. Ya'muru itu memakmurkan, ya. Makmur. Ya'muru masajidallah. Rumah Abi itu Jalan Makmur. Jalan Sempurna 17, tapi kalau di GPS itu adanya Jalan Makmur nomor 17. Karena Jalan Sempurna yang di rumah Abi kan di Hub gitu ya. Jalan Sempurna, Jalan Makmur sini gitu. Jalan Harja di Hub begitu. Nah, tapi kalau di GPS adanya Makmur nomor 17 karena pintunya di Jalan Makmur. Dulunya pintunya di Jalan Sempurna gitu. Jadi mudah-mudahan nih rumah juga ya, rumah yang makmur ya. Innama ya'muru masajidallah, ya. Jadi sesungguhnya yang pantas memakmurkan masajidallah. Nah, oke, sekarang kita bahas ya. Coba ya Abi bisa pakai whiteboardnya ini enggak ya? Ini muncul nggak? Let's save. Oke. Nah, ini muncul ya si siapa namanya si Muncul eh di muncul ya. Oke. Abi nggak ngelihat video-video soalnya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa dipakai pulpen Abi. Masajidallah. Nah, bisa sih. Ya. Masa ji itu tulisan Nabi nggak bagus nih ya. Masa ji ya. Ini apa namanya si masa jidal ya. Pakai bahasa Indonesia aja dah. Masjidnya Allah. Belum mau ngebahas ini. Ya udah, makmur. Yakmurun. Yakmuru masajidallah. Duh, ini iPad-nya tegak banget bisa susah. Yakmuru makmur. Nah, sekarang kita bahas makmur. Makmur, sekarang kita coba luaskan ya, Bang Kakak ya Bunda warahmatullah. Ya, innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang makmur, berarti kalau Abi melihatnya mentadaburnya begini, ya. Orang-orang yang memakmurkan. Nah, makmur itu apa sih? Bahagia, sejahtera gitu kan. Ya, kita menghadirkan. Coba yang lain tuh nggak usah ikut-ikutan coret-coret, ya. Bahagia. Ya, yang lain nggak usah ikutan iseng tangannya ya. Bahagia. Nah, jadi satu, kita secara aktif ya, kalau kita pengen jadi orang yang kan fadilah masajidallah banyak gitu ya, menjadi orang-orang yang dinaungi di mana hari tidak ada perlindungan di dalamnya. Nah, ayo kita memakmurkan masjid. Satu, kita harus menjadi orang yang ya kita aktif mem, eh, secara aktif kita menjadi orang yang bisa membahagiakan orang lain. Ya. Dan kedua, makmur tadi orang yang masuk di ruangan tersebut, orang yang apa namanya hadir masuk ke rumah kita,
ya, itu jadi bahagia. Karena kita pengen, wah ini banyak yang iseng nih. Ini ngapusnya gimana nih? Nah, ya. Nah, jadi kita pengen memakmurkan rumah Allah dengan segala fadilah orang-orang yang memakmurkan rumah Allah. Nah, artinya apa? Kita harus menjadi orang yang secara actively ikut memakmurkan, secara aktif memakmurkan rumah Allah. Dan rumah Allah itu, masjid Allah itu, dia ketika ada orang masuk di situ, dia harus menjadi tempat di mana orang-orang yang ada di situ bahagia. Nah, itu kan makmur, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang memakmurkan masajidallah. Ada dua, ini saya, ini tebelin gimana ya? Oh, enggak. Oh, ini. Masjidnya Allah. Nah, ini kita bahas. Ini penting buat teman-teman paham. Supaya apa? Supaya, bentar. Ini 3 kata. Gue hapus. Masajidallah itu kalau Abi mencoba apa namanya membreakdown satu, ya, oke deh gini, masjidnya Allah. Satu, masjidnya Allah itu kan masjid itu tempat sujudnya. Ini ada satu tempat, ada 3 makna nih. Tempat sujud, kalau kita bicara di sini Allah. Nah, kita bahas dulu nih masjid Allah, teman-teman. Makanya tadi Abi di awal bilang bahwa ini adalah ayat-ayat untuk antum mencari pasangan, antum merekrut tim bisnis, tim kerja, ya merekrut apalagi ya mendatangkan orang gitu. Mau cari mantu gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekarang yang udah punya anak yang udah umur menikah, cek mau cari mantu bagaimana nih ciri-cirinya. Nah, ayat ini masuk juga Bapak Ibu ya. Yang pertama kita bicara tempat. Coba ya. Tempat ini ya menandakan sebuah keterangan tempat kan. Ya, ini bisa rumah. Tadi saya bilang, ini bisa kantor, betul ya? Bisa kalau kantor itu profesional atau ruko, unit usaha gitu ya, lapak lapak usaha gitu ya. Nah, jadi kalau kita ya dicoret-coret terus tulisan Nabi ini ya. Kalau kita Bapak Ibu, Abang Kakak Ayah Bunda, itu pengen ya rumah kita, kantor kita, lapak usaha kita nanti di akhir mendapatkan menjadi orang-orang yang muhtadin, orang yang mendapatkan petunjuk gitu ya. Nah, ini harus mengikuti kaidah ini. Apalagi kita bicara rumah, kantor, lapak usaha dan negara kita. Nah, maka kita bicara berkahi Indonesia dengan masjidallah. Jadi tempat itu menunjukkan keterangan tempat. Rumah, kantor, lapak usaha. Ya rumah, antum mau menghadirkan menantu, begitu kan? Mau hadirkan besan, mau menghadirkan mertua ke rumah, nah gitu. Ya, kantor menghadirkan tim, anak buah, lapak usaha, ya karyawan kita misalnya dan seterusnya. Negara sama juga. Oke, sujud. Kalau kita bicara sujud, teman-teman, Abi memaknai 2 hal, ya. Satu, ini iPad-nya mau rubah terus. Sujud itu kita bicara sujud itu kan apa namanya? Turun gitu kan, merendahkan. Nah, merendahkan kalau di hadapan Allah merendahkan diri, kita merendahkan hati. Ya. Kita merendahkan hati. Maksudnya bagaimana? Ya tadi, kalau antum punya mantu, kalau antum punya tim yang egonya sangat besar, ya, itu pasti akan berat ke depannya.
ya, sujud. Dan makna kedua yang Abi coba tadaburi, sujud itu karena kita masajid Allah, ya, dia bicara ketaatan di sini. Ya. Nah, Allah kita bicara di sini, ya, ada dua juga Abi coba pahami secara linguistik gitu ya. Masajid Allah itu rumahnya Allah, ini milik Allah, artinya rumah kita nih. Kalau kantor kita, kalau rumah kita pahami bahwa ini adalah miliknya Allah. Kan Masya Allah ya, kita nggak mungkin tuh mengotori rumah kita gitu. Kita nggak mungkin bermaksiat di rumah kita, begitulah. Ini rumahnya Allah. Nah, kita merasa seringkali rumah kita gitu. Maka sikapnya, perilakunya pun berbeda. Yang kedua, masajid Allah, Abi mentadaburinya adalah tujuan. Ya, tujuan lah ya itu tulisannya. Tujuannya adalah Allah. Jadi siapapun yang ada di kantor tersebut, di rumah tersebut, di lapak usaha, di negara tersebut, tujuannya memang Allah. Tujuan memang Allah. Begitu. Menurut itu ya. Oh, itu laptop kamu. Sip, sip. Ada ayah bebek. Mau meeting lagi kita. Ya. Nah, sama tadi gua. Masjid Allah. Jadi rumahnya milik Allah dan itu tujuannya adalah untuk Allah. Nah, jadi kalau kita pahami masjid Allah, mau kita pahami rumah kita, kantor kita, lapak usaha kita, dan konteks Bismillah berkahi Indonesia dengan masjid Allah, negara kita. Itu tempat sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apapun itu konteksnya, mau rumah, kantor, lapak usaha, negara, ketika kita paham, oh ini adalah tempat kita bersujud, merendahkan hati, menunjukkan ketaatan kita kepada sang pemilik rumah ini, alam semesta dan seterusnya. Kalau negara dicangkap lagi, dinaikin lagi adalah alam semesta ini, karena ini adalah milik Allah dan inilah tujuan kita untuk perjumpaan terbaik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin ya kita nggak serius ya merawat, membangun, merawat, memelihara, ya bahkan meluaskan masjid Allah ini. Ya. Innama ya'muru masjid Allah man amana billah wal yaumil akhir. Ya. Man amana billah itu adalah orang-orang yang siapa man amana orang yang beriman, man amana billah kepada Allah, ya, wal yaumil akhir. Nah, jadi kita masuk yang kedua ya, geser ke bawah. Siapa aja tuh orang-orang yang dia Allah golongkan ke dalam orang-orang yang memakmurkan rumah Allah. Nah, ya. Kalau Abi ada santri bantu beberes rumah, seneng pasti kan begitu. Ya. Nah, ini Allah, rumahnya Allah diberesin sama kita, dibesarkan sama kita, dirapihkan sama kita, pokoknya di-amazingkan sama kita, ya. Apa yang terjadi pasti Allah akan amat sangat senang. Nah, siapa mereka? Ya, man amana billah. Jadi, siapa mereka? Satu, mereka memiliki iman kepada Allah dan hari akhir. Kiamat itu ya, hari akhir. Abang kakak ayah bunda yang sejatinya man amana billah wal yaumil akhir, kalau Abi coba tadaburi, inilah apa ya? Basis fundamental berpikir kenapa kita punya namanya pilar pertama yaitu Baitul Quran. Karena tanpa kita membaca Quran, mentadaburi Quran, mengamalkan Quran, ya, maka kita tidak bisa dibilang orang yang beriman. Karena rukun iman aja kan iman kepada Quran, salah satunya kan begitu. Ya. Hanya orang-orang yang beriman kepada hari akhir, yaumil akhir, apakah itu kiamat kecil, kiamat sugro adalah kematian, atau kiamat kubro, mati kiamat besar begitu ya, sangkakala bertiupan begitu ya. Kalau kita kalau kita tidak yakin bahwa ada hari akhir, maka
kita akan terus ya terjerembab, kita akan terus berlumuran maksiat, tidak bertobat, tidak belajar Quran, tidak belajar agama. Ya. Nah, jadi Baitul Quran ini pilar pertama dari Masjid Allah ini adalah untuk apa? Agar supaya siapapun yang bersinggungan dengan Masjid Muslim Bilioner dengan konsepsi Masjid Allah, maka mereka akan bertambah imannya, mereka akan bertambah keyakinan pada Allah dan keyakinan kepada yaumil akhir. Ingat mati terus, ingat kiamat terus, ingat Allah terus. Kalau udah begitu, teman-teman abang kakak, nah, ini akan menjadi sebuah antum akan menjadi orang yang insya Allah akan menjadi seorang yang teladan. Nah, makanya sering ayah beben, sering kita bahas ya ini bicara keteladanan, keteladanan. Itu pilar pertama, ya kan? Man amana billah wal yaumil akhir. Yang kedua apa? Wa aqamas sholat, dan ya mendirikan sholat, ya kum, ya bangun bangun mendirikan. Nah, mendirikan sholat. Buat Abi yang nggak ngerti ngerti banget bahasa Arab sebenarnya begitu ya, tapi Abi paham paham linguistik begitu ya. Nah, kenapa bukan cuma melakukan sholat gitu? Kenapa bukan cuma melaksanakan sholat? Banyak orang yang sekedar melaksanakan sholat karena hanya untuk menggugurkan kewajiban. Bagus, alhamdulillah lumayan. Buat pemula, newbie seperti itu oke. Tapi buat kita nih yang sudah pengen jadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus masuk ke level berikutnya, yaitu dirikan sholat. Nah, dirikan sholat itu harus berdampak kepada pribadi. Karena mendirikan sholat itu, dia hadir sejatinya pikirannya, bodinya, ya bodinya tuh apa, tubuhnya, and soul, jiwanya, khusyuk gitu. Kalau anak Abi, AA, Kausar gitu ya, anak kecil kebanyakan gitu kan, sholat gitu kan. Ya, baru menggugurkan kewajiban ya, namanya bocil. Anak SMP IT, kalau Dina nggak ada yang begitu ya, gede-gede soalnya. Ya. Nah, banyak yang seperti itu. Nah, kita hari ini harus paham. Kalau pengen dianggap, kalau kita pun, kalau antum lagi mencari mantu tadi, mencari pasangan hidup, ya, cek imannya seperti apa. Pengen nyari karyawan, cek imannya seperti apa. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Kalau itunya sudah gagal, ya istilah kata, Allah aja ditinggalkan, apalagi elu, kan gitu. Yang kedua, dirikan sholat. Ya. Nah, dirikan sholat ini ya Bang Kakak ya Bunda, itu bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, tapi benar hadir dan melaksanakan sejatinya substansi kenapa kita harus sholat, sehingga lahir perilaku orang-orang soleh. Ya, yang jauh dari fahsya, yang jauh dari kemungkaran, jauh dari maksiat gitu loh. Itu adalah dirikan sholat. Ya. Dan buat Abi, tadi kan, sholat itu bukan hanya sebagai sebuah ritual. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar melakukan sholat, sudah pasti perilakunya akan sangat islami. Betul nggak? Ya. Nah, dirikan sholat, mereka akan, lebih panahin ya, biar nanti resumenya nyambung. Perilaku islami. Nah, apa saja perilaku islami? Ya. Nah, coba kita bisa dibilang berbagi, betul nggak? Ya, kita bantu urusan orang lain, ya. Apalagi kita membahagiakan orang lain. Pendek cerita banyak. Nah, pendek cerita ini semua adalah apa? Ini adalah baitul mal. Betul nggak? Ya. Jadi semua yang
semua kita lakukan di Baitul Mal dengan berbagai macam programnya, festival yatim bahagia, majelis botran, GGS, majelis bahagia, apalagi semua gitu ya. Ya, wakaf Quran bahagia ya. Itu adalah pengejawantahan, itu adalah implementasi karena kita wa aqamas sholat, dan kita tegakkan sholat, kita dirikan sholat. Nah, itu Baitul Mal itu apa namanya? Pilar kedua. Jadi pahami ya? Jadi nyambung semua nih. Wa aqamas sholat wa ataz zakah, dan menunaikan zakat ketiga ya, tunai zakatnya. Sehubungan dengan pilar ketiga, sekarang gini. Aduh, 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 aduh. iPad jatuh lagi. Zakat. Zakat itu kan ada nisabnya, betul nggak? Ada nisabnya, ada haulnya gitu kan? Ya, nisab. Ya, ya nanti fikih zakat Ustadz Sabat, Ustadz Beben lebih paham lah. Ada nisabnya, tulisannya jelek nggak apa-apa ya. Nanti kan kalau di resumenya lebih bagus diketik. Ada nisabnya, ada haulnya setahun. Nisabnya ya tergantung zakat apa. Pertanian 5%, 10%, 2,5%, dan seterusnya. Ya. Nah, poinnya adalah antum pendek cerita baru bisa berzakat kalau antum punya income, betul nggak? Kalau punya penghasilan, duit, RP, dolar, serada penghasilan antum apa gitu. Artinya income ini baru akan lahir kalau ada muamalah. Paham di sini? Itulah kenapa ini menjadi pilar ketiga, yaitu Baitul Muamalah. Kalau tadi Abi lupa. Beki, Baitul Quran adalah keteladanan, Baitul Mal ini kita bicara kepedulian. Kepedulian. Makanya programnya bicara kepedulian. Festival yatim bahagia, pokoknya kita habiskan duit, masjid menjadi masjid bahagia dengan menunjukkan kepedulian kita kepada masyarakat sekitar, jamaah, online, offline, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, wa'atuz zakah, orang-orang yang menunaikan zakat, mereka baru bisa jadi orang yang membayar zakat. Muzaki adalah orang-orang yang sudah punya penghasilan. Dari mana penghasilan? Dari muamalah. Ya, muamalah bisa gaji, katakan gitu ya, sebagai profesional gitu ya, atau sebagai pengusaha gitu kan, bisnis gitu. Ya. Ya tergantung gitu ya, bisnis petani ya itu kan bisnis urusan dia lah. Bertani itu bisnis lah, karena kan dia jual harga, jual padinya, jual jagungnya, jual cabenya, itu bisnis. MB Farm itu bisnis. Nah, dengan dia punya duit Baitul Mamal ini, maaf Bi, nggak kelihatan sebelah kanan ya, gitulah ya, yang nggak kelihatan wes, pokoknya dengerin nanti dicatat. Nah, inilah menunjukkan pilar kemandirian ya, pilar kemandirian. Nggak kelihatan tengah-tengah, nggak kelihatan itu apa-apa. Ya, wa aqamas shalah wa ataz zakah. Ya. Walam yakhsha illallah. Dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Nah, buat Abi, walam yakhsha illallah ini juga apa namanya? Pilar-pilar, ini pilar di dalam lagi untuk kita bermuamalah. Nah, banyak orang yang akhirnya takut berbisnis, ya. Dia takut berhubungan dengan investor, dia takut ketemu dengan seller, dia takut ketemu orang yang ya harus bermuamalah dengan dia. Akhirnya membuat dia nggak kemana-mana, nggak pede misalnya. Ya, dia takut untuk berusaha membangun kemandiriannya. Nah, walam yakhsha illallah. Ya, mereka serta tidak takut kepada siapapun selain Allah. Jadi untuk bisa muamalah itu antum harus berani. Nah, ini bagian dari Baitul Muamalah. Ujung-ujungnya kalau kita melakukan tiga pilar tadi, ya, kita amanah billah wal yaumil akhir, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir.
Ya, yang kedua wa aqamas shalah, ketegakkan sholat kita dirikan sholat kita, ya, akhirnya melahirkan sebuah perilaku peduli sama orang lain, which is itu adalah apa namanya, perilaku Islami, ya. Terus kita wa ataz zakah, kita menunaikan zakat kita, walam yakhsha illallah, itu bagian dari muamalah, ya, muamalah kita apa namanya, bersama orang-orang di sekitar kita, ya, atau jadi amal tijaroh kan, jadi amal bisnis, punya uang, jadi zakat kan begitu. Nah, ketiga hal itu akan menghadirkan, ya, muhtadin. Nah, ini ujung-ujungnya goalsnya adalah antum, kita semua yang menjadi orang yang secara aktif memakmurkan masjid akan mendapat petunjuk, ya, petun petunjuk Allah. Dah, itu muhtadin, ya. Fa'asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Jadi ujung-ujungnya mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya. Kita kemarin lebih jalan dari Jogja, itu GPS pengen lewat, ini udah habis, share-nya udah habis ya. Nah, kemarin Abi dari Jogja motoran jam 7:30 pagi sama Umi, motoran boncengan. Umi, kita mau lewat utara apa lewat selatan? Lewat selatan, Bi. Utara itu panas. Oke, Abi setting GPS-nya, ya, menunjukkan jalan ke lewat jalur selatan. Oke, lewat selatan nanti kan akhirnya sampai ke Bandung lah, nggak lewat Pantura, karena Pantura itu panasnya udah kayak latihan di padang mahsyar, kayaknya begitu gitu ya. Keluar dari hotel dari Kaliurang, set, ya, 5 menit keluar dari hotel, GPS-nya ngasih tahu ini lewat sini 29 menit faster, lebih cepat 29 menit. Wah, setengah jam nih, lumayan. Karena GPS itu ya tadi perkiraan nyampe jam 10 malam gitu kan. Wah, lumayan nih kalau nambah setengah jam. Itu belum belum tanpa istirahat makan, belum istirahat di Alfamaret, Indomaret, ngopi gitu ya. Kalau jalan terus gitu, ya, itu 14 jam gitu. Wah, lumayan di setengah jam. Habis pencet lah setengah jam, cus, itu faster. Beloklah dia, set, gitu. Tanpa sadar ternyata itu membawa Abi ke jalur Pantura ke utara. Kita panas-panasan, gosong, keringetan. Ya, GPS aja bisa menunjukkan ke yang salah jalurnya, begitulah kurang lebih pengen Abi ingin sampaikan. Ya, Abi di luar sebagai pengasuh MB kan, sebagai mentor, sebagai bisnis coach, mana Abi di Jogja kan 3 hari ngisi gitu ya, ngasih petunjuk kepada mereka, gini loh cara jalankan bisnis, gini loh, gitu lah kurang lebih, gitu kan. Nah, itu aja orang dari itu kan datang dari berbagai kota di Indonesia tuh kemarin, dari Makassar, dari ada macam-macam, dari Medan datang untuk apa? Mendapatkan petunjuk dari Abi gitu. Begini, kalau lu menjalankan, lu mau sukses di bisnis sekarang yang ngotot bareng Abi gitu, orang bayar mahal itu belum tentu benar gitu. Maksud Abi belum tentu berhasil gitu. Karena petunjuk Abi, ya namanya Abi manusia, banyak salahnya juga, banyak bodohnya juga. Tapi kalau di konteks 918 ini, antum tuh bukan dari seorang mentor yang manusia, bukan bisnis coach, bukan life coach, bukan, tapi ini langsung dari Allah sebagai mentor kita, sebagai coach kita. Udah nggak mungkin salah tuh kalau udah begitu. Dan ujung-ujungnya kan sebenarnya kita ini hidup itu butuh petunjuk, butuh guidance kan, butuh ditunjukin biar nggak salah jalan. Kalau enggak tadi kan cuma ngejar 30 menit lebih cepat, ternyata wow, ya, itu perjuangan menembus jalur Pantura itu luar biasa begitu. Naik motor soalnya, ya. Jalur utara pantai soalnya panas gitu. Truk-truk bus dan seterusnya gitu. Ya. Salah petunjuk. Nah, kalau kita mau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yuk deh kita ramaikan, kita makmurkan, kita sejahterakan, kita, ya, makmurkan masjid Allah. Ya,
Rumahnya Allah, milik Allah, dan rumah ini yang ada di dalamnya segala aktivitasnya tujuannya untuk ilallah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman dimantapkan, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, sip. Wa aqamus shalah, dirikan sholat sehingga lahir pribadi yang memiliki perilaku peduli dengan masyarakat sekitarnya, ya. And then wa ataz zakat, orang yang menunaikan zakat. Dan nggak mungkin kita menunaikan zakat kalau kita nggak punya penghasilan, kalau kita nggak punya punya kemandirian. Itu kan baitul muamalah, itu kan amal tijarah. Itulah kenapa 9:18 walam yakhsha illallah, dan yang takut kepada Allah. Itulah kenapa 9 ayat 18 ini menjadi sebuah ayat fundamental untuk kita bergerak memakmurkan masjid Allah yang tadinya kita kan di masjid Muslim Billionaire adalah masjid Allah. Nah, kita pengen Indonesia ini menjadi masjid Allah. Nah, gitu. Tempat orang-orang di dalamnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akhirnya Allah akan menurunkan petunjuknya, keberkahannya kepada Indonesia, sehingga Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Jadi negara yang diberkahi dan sangat mungkin. Nah, itu kita bicara why, ya. Nanti Ayah Beber atau Abi ganti lagi kita bicara visinya, misinya, supaya ini bisa terkumpul dalam sebuah resume, itu bisa kita sebarluaskan. Begitu, udah 6:30, tak terasa, abang kakak ayah bunda, ya Allah. Mudah-mudahan apa yang Abi bahas pagi hari ini, ya, walaupun coret-coretnya agak berantakan, mungkin kita bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, motivasi, bisa menjadi bekal kita untuk bergerak lebih semangat lagi, bergerak lebih serius lagi, karena ada sebuah peradaban yang sedang bersama-sama kita bangun di Indonesia, bahkan di dunia, gitu ya. Bukan hanya di Indonesia insya Allah, tapi juga ya Islam ini kan rahmatan lil alamin, ya. Tidak untuk kemungkinan di Korea di mana kita akan punya MB berikutnya, gitu. Baik, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datangnya dari diri pribadi. Terima kasih. Salam buat keluarga semua, mohon doanya buat santri yang sedang sakit, Avengers, Spartan, keluarga santri. Bahkan tadi juga kemarin banyak donatur tetap kita, gitu ya. Para orang tua santri, orang tua asuh yang sedang di rumah sakit. Nah, mohon doanya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan Allah berikan kesempatan untuk Allah gugurkan dosa-dosanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian dari Abi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.